Ada sanksi tegas untuk kalian jika tinggi badan kalian tidak memenuhi syarat, tapi tetap memaksakan untuk ikut tes CPNS penjaga tahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Mili Umri, dan tentu masih di channel Mr. Mili. Di kesempatan ini aku mau bahas terkait dengan surat keterangan domisili dan juga syarat tinggi badan untuk CPNS Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Promosi Penjaga Tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Simak videonya sampai tuntas. Nah, sebelum itu aku mau kasih tahu ke kalian, jika kalian masih ada pertanyaan seputar CPNS, silakan kalian tulis di kolom komentar dan nanti bakalan aku jawab. Tapi kalau sekiranya ada pertanyaan yang sulit untuk dijawab, kalian bisa menghubungi nomor di sebelah ini. Karena aku juga hanya pegawai biasa, bukan panitia. Aku hanya sharing terkait informasi yang aku ketahui atau yang pernah aku alami. Seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi, kali ini aku mau bahas terkait dengan surat keterangan domisili dan juga persyaratan tinggi badan untuk formasi Polsuspas atau penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Tapi sebelum itu aku mau ingatkan kepada kalian, jangan terburu-buru untuk kalian mendaftar. Karena pendaftaran ini masih lama sampai tanggal 21 Juli nanti, dan kemungkinan seperti tahun sebelumnya itu nanti ada penambahan waktu pendaftaran. Jadi jangan keburu-buru. Silakan kalian baca persyaratan terlebih dahulu, silakan kalian siapkan dokumen, atau jika ada dokumen yang salah atau data yang salah, silakan kalian urus terlebih dahulu. Nah, jika kalian rasa semua persyaratan, ketentuan itu sudah kalian baca dan kalian sudah bisa memahami, baru kalian nanti bisa mendaftar di website sscisn.bkn.go.id ini tadi, dengan mengambil sesuai informasi yang kalian inginkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bisa penjaga tahanan, pemeriksa keimigrasian, atau formasi-formasi lainnya. Baiklah, pertama kita masuk ke persyaratan tinggi badan terlebih dahulu. Nah, tinggi badan ini hanya untuk kualifikasi atau hanya untuk formasi yang menggunakan kualifikasi ijazah SLTA sederajat, yakni penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Dan untuk tinggi badan ini tahun ini memang mengalami kenaikan yang signifikan seperti yang kita ketahui. Kalau untuk tahun sebelumnya itu untuk cewek 155 cm dan tahun ini naik menjadi 160 cm. Dan untuk pria kalau tahun kemarin itu 160 cm dan tahun ini naik menjadi 165 cm. Dan itu seperti tahun 2013 karena berbeda dengan tahun-tahun dari 2017, 18, 19, tapi tahun 2021 ini untuk syarat tinggi badan itu mengalami kenaikan. Nah, kemudian timbul pertanyaan, mengapa untuk syarat tinggi badan tahun ini mengalami kenaikan, tidak berbeda ataupun disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ini asumsi aku saja ya. Kalau menurut aku yang pastinya untuk tahun ini karena kita dalam masa pandemi COVID-19 itu untuk menghindari kerumunan, jadi untuk tesnya itu atau persyaratan itu diperketat. Dan kalau kalian lihat dan baca-baca juga di persyaratannya, memang tahun ini tidak ada yang namanya tahapan itu verifikasi berkas asli dan juga ukur tinggi badan. Karena kalian pada tahapan seleksi administrasi itu melampirkan surat keterangan tinggi badan dan juga berat badan dan juga surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit Polri yang diakui oleh negara. Kemudian timbul lagi pertanyaan, kapan atau bagaimana cara mengetahui orang tersebut atau peserta tersebut memang benar-benar tinggi badan sesuai. Nanti untuk tinggi badan, karena tidak ada tahapan verifikasi berkas asli dan juga ukur tinggi badan, itu diganti untuk tinggi badannya pada tahapan SKB kesemaptaan. Jadi sebelum kesemaptaan itu nanti diukur kembali untuk tinggi badan kalian. Nah, yang jadi pikiran kita sekarang, bagaimana seandainya jika ada peserta yang sudah tahu persyaratan tinggi badannya 165 cm, tetapi untuk persyaratan tinggi badannya dia kurang, mungkin 163 cm, dan tetap memaksakan untuk mendaftar CPNS dengan formasi misalnya penjaga tahanan. Dan parahnya lagi, saat mengupload surat keterangan berbadan sehat yang mencantumkan tinggi badan, peserta ini tadi memanipulasi data yang semestinya syarat tinggi badannya dia tidak memenuhi persyaratan, tetapi dia manipulasi seolah-olah tinggi badannya itu mengalami atau tinggi badannya itu sesuai dengan persyaratan.
Sudah tahu tinggi badan 163 cm tapi tetap memaksakan untuk mendaftar CPNS penjaga tahanan. Karena embel-embel atau dali mungkin saat tes kesemaptaan nanti tinggi badannya bisa bertambah 2 cm jadi pas 165 cm. Atau mungkin nanti berharap ada perubahan tinggi badan atau perubahan dari persyaratan tinggi badan ini. Sudah daftar seleksi administrasi, lolos ke tahapan SKD CAT, kemudian lolos lagi ke tahapan SKB kesemaptaan dengan masuk perankingan dan juga lolos passing grade. Nah, misalnya kuota yang diterima 10 orang, kemudian dikali 3, artinya 30 orang saja yang masuk ke tahap SKB kesemaptaan ini dari tahapan SKD. Nah, 30 orang ini tadi dengan syarat lulus passing grade dan juga masuk perankingan dari ranking 1 sampai ranking 30, termasuk peserta yang memanipulasi data tinggi badan ini tadi. Selanjutnya tahap SKB kesemaptaan. Peserta ini tadi diukur kembali tinggi badan dan ketahuan bahwa tidak memenuhi syarat tinggi badan. Nah, pertanyaannya siapa yang dirugikan? Ada 3 orang yang dirugikan. Yang pertama peserta atau kalian sendiri. Jadi kalian sendiri yang rugi, sudah menghabiskan waktu, sudah menghabiskan biaya, kemudian sudah capek-capek kalian mengurus berkas dan sebagainya. Tapi saat pendaftaran atau saat ukur tinggi badan di SKB kesemaptaan, kalian sudah tahu bakal tidak lolos tapi tetap memaksakan diri. Artinya kalian sendiri yang nantinya akan rugi. Kemudian panitia juga rugi karena panitia tidak mengurus hanya 1 orang, banyak bahkan sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan yang hanya mengurus kalian saja yang memanipulasi data tinggi badan karena tinggi badan kalian tidak cukup tapi kalian memaksakan, dan panitia pastinya kewalahan untuk mengatasi permasalahan terkait peserta yang sudah tahu tinggi badannya kurang tetapi tetap masih memaksakan untuk mendaftar. Ketiga adalah peserta lain. Nah, untuk peserta lain ini yang sangat dirugikan kalau aku pikir, karena mereka yang seharusnya masuk tinggi badannya karena kalah saat rankingan, atau mungkin peserta lain ini tadi ranking 31. Sedangkan kalian ini masuk dalam ranking 1 sampai 30 ini tadi. Sudah tahu bakalan tidak lolos untuk tahap selanjutnya karena tinggi badan kurang, dan akhirnya mengorbankan peserta lain yang memang untuk persyaratan tinggi badannya cukup, nilainya lulus passing grade juga, tapi kalah di perankingan, dan itu sangat disayangkan. Seharusnya kalian menyusahkan dari orang-orang yang memang benar-benar ingin mendaftar CPNS penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian ini, karena kalian sudah tahu dari awal syarat tinggi badan kalian itu tidak memenuhi tapi tetap memaksakan dan akhirnya mengorbankan orang lain. Dan aku rasa tidak memungkinkan apalagi di masa pandemi ini untuk panitia memanggil ulang peserta lain, dan itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih. Jadi mungkin untuk yang ranking 1 sampai 30 ini tadi yang tidak memenuhi syarat tinggi badan 10 orang, jadi tinggal 20 orang. Nggak mungkin panitia hanya memanggil 10 orang atau mencari lagi yang ranking di bawahnya dari ranking 31 sampai 40 tadi, kemudian dipanggil ulang, karena akan memakan waktu dan juga di masa corona atau masa pandemi COVID-19 ini itu sangat menyusahkan atau nanti bisa menjadi kewalahan untuk panitianya. Selanjutnya untuk peserta ini tadi kemungkinan pasti akan didiskualifikasi karena persyaratan tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Jadi nggak bisa untuk melaju ke tahapan SKB selanjutnya. SKB kesemaptaan, SKB WPFK, wawancara pengamatan fisik dan juga uji keterampilan. Nah, enak kalau misalnya hanya didiskualifikasi. Kita nggak tahu ya, namanya peraturan itu seiring waktu bisa berubah, artinya tentatif. Bagaimana seandainya jika ada peraturan tambahan? Karena mengingat kita di masa pandemi ini dan pastinya peraturannya itu lebih diperketat. Dan selain didiskualifikasi, kalian juga nanti seandainya ada peraturan tambahan itu tidak boleh mengikuti CPNS atau disanksi untuk 1 tahun atau periode 2 tahun atau 2 kali CPNS ke depannya. Dan kita nggak tahu tahun depan untuk CPNS khususnya Polsuspas atau penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian ini mungkin saja tahun depan untuk kuotanya itu lebih banyak dan persyaratan tinggi badannya itu mungkin diturunkan lagi atau disamakan dengan tahun sebelumnya, tahun 2017, 18 dan 19. Jadi jangan pernah memaksakan diri kalian sendiri. Kemudian bagaimana terkait kuota CPNS untuk beberapa kantor wilayah yang ada di beberapa provinsi yang memang tidak membuka. Seperti contohnya DKI Jakarta untuk kuota CPNS penjaga tahanan ini 0. Jadi untuk pria dan juga wanitanya itu 0. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau menurut aku ada 2 kemungkinan.
Yang pertama itu karena biaya penanganan COVID atau biaya dari penyelenggaraan itu sudah dialihkan ke biaya penanganan COVID. Dan juga mungkin untuk Jakarta itu zonanya udah zona hitam, jadi untuk menghindari kerumunan, untuk menghindari membeludaknya kasus kenaikan dari pandemi COVID ini, jadi ya udah nggak dibuka untuk DKI Jakarta. Tetapi pastinya nggak mungkin dong tiap tahun itu nggak ada pegawai yang pensiun atau tidak membutuhkan penerimaan, walaupun satu saja itu nggak mungkin. Karena untuk menghindari dua hal tadi, mungkin untuk dari segi biaya dan juga dari segi kerumunan. Seperti Jakarta itu kita ketahui itu memang dibatasi untuk segala aktivitas berkaitan dengan keramaian. Selanjutnya di daerah kalian itu tidak ada kuota penerimaan CPNS atau kuotanya sedikit, hanya satu, dan kalian ingin ikut ke daerah lain atau kalian ingin menggunakan surat domisili, dan itu bisa atau tidak. Dari peraturan persyaratan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia tahun 2021 terkait pelaksanaan CPNS Kementerian Hukum dan Asasi Manusia ini, bisa kalian mengikuti ke wilayah atau ke kantor wilayah ke provinsi sebelah, atau misalnya di DKI Jakarta itu tidak ada, kalian ingin ikut ke provinsi sebelah seperti Provinsi Jawa Barat atau Jawa Tengah, itu bisa dengan menyertakan surat domisili. Ada pertanyaan dan juga sering aku temukan, bagaimana cara membuat surat domisili ini? Apa kita buat sendiri atau bagaimana? Dan untuk surat domisili ini kalian buat di kantor kelurahan dan juga kantor desa di wilayah tempat kalian ingin mendaftar. Misal kalian KTP Jakarta ingin mendaftar di Provinsi Jawa Barat, Kanwil Jawa Barat. Kalian membuat surat domisili itu di seputaran wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi tidak bisa kalian membuat surat domisili Jakarta kemudian kalian ingin ikut di Kanwil Jawa Barat. Aku doakan kalian lulus CPNS untuk tahun ini atau tahun-tahun berikutnya. Tahun ini nggak bisa ikut karena persyaratan tinggi badan. Belum tentu tahun depan persyaratan tinggi badan itu nanti mengalami kenaikan atau sama. Bisa jadi tahun depan itu syarat tinggi badannya atau persyaratan lain lebih dipermudah. Jadi jangan khawatir karena peraturan itu sewaktu-waktu, seiring waktu itu tentatif atau bisa berubah. Tahun ini nggak memenuhi syarat, tahun depan belum tentu kalian tidak bisa ikut. Siapa tahu nasib kalian tahun depan kuota banyak, persyaratan itu lebih dipermudah. Sekali lagi jangan pernah memaksakan diri, baca persyaratan sebelum kalian mendaftar CPNS, jangan keburu-buru atau tergesa-gesa. Akibat antusias kalian nantinya membuat blunder, mengakibatkan kalian tidak lolos CPNS tahun 2021 ini. Silakan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka tahu bahwa ada informasi terkait tinggi badan dan juga surat domisili untuk Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, khususnya Formasi Penjaga Tahanan dan juga Pemeriksa Keimigrasian. Sekian dari aku, tunggu video aku selanjutnya dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.